Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Eni Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia, karya 10 wanita inspiratif Indonesia. Salah satu karya yang ditulis oleh Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, FPSI Psikolog, dengan judul Peran Umi Gandul untuk Bangsa Indonesia. Demikianlah kisahnya. Sebagai dosen, tahun 2003 sejak lulus dari pendidikan profesi psikolog, saya pulang ke Pontianak. Banyak hal yang saya lakukan untuk menerapkan ilmu yang saya dapat di perguruan tinggi. Saya memasukkan lamaran di kampus STKIP yang sekarang bernama IKIP Pontianak, dan juga ditawarkan teman untuk membantu mengajar di STAIN Pontianak. Dulu untuk menjadi pengajar di perguruan tinggi, tamat dari setara 1 masih boleh. Saya mulai mengajar di STKIP mengampu mata kuliah psikologi pendidikan, dan juga diangkat sebagai staf yang membantu di prodi. Selain itu juga saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Pontianak, mengajar mata kuliah psikologi. Ada juga saya mengajar di kampus kesehatan prodi gizi dengan mata kuliah psikologi. Semua itu saya jalani sebagai dosen luar biasa. Ketika ada pembukaan PNS baik di kampus STAIN dan juga sebagai PNS di kota dan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPM Pontianak, saya mencoba peluang tersebut untuk menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2003, di mana calon boleh mendaftar di berbagai tempat. Waktu itu saya mendaftar di 3 tempat, yaitu kampus STAIN Pontianak yang membuka untuk dosen psikologi, di kantor wali kota, dan LPMP. Untuk menjadi PNS atau ASN sekarang harus memilih karena pembukaannya yang waktunya bersamaan. Saya mengikuti tes yang pertama lebih awal jadwalnya di kampus. Proses selesai, saya ikuti tahap demi tahap. Dan alhamdulillah saya lulus sebagai calon dosen di STAIN Pontianak. Untuk 2 tempat yang saya daftar, saya tidak mengikuti tes karena saya sangat bersyukur dengan diterima saya sebagai dosen di kampus negeri. STAIN Pontianak sejak 2014 berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Pontianak. Awal sebagai dosen, selain mengajar, saya juga membantu administrasi di prodi D2. Waktu itu saya ditempatkan. Saya sangat menikmati proses kehidupan ini dan sampailah lulus menjadi PNS 100%. SK yang diterima setelah mengikuti prajabatan waktu itu namanya. Sekarang namanya Latsar bagi aparatus sipil negara atau ASN. Menjadi dosen banyak hal yang perlu disiapkan sebelum mengajar. Saya harus membaca buku dan membuat bahan perkuliahan. Di tahun 2005 bulan Februari tepatnya, saya melanjutkan studi magister yang menjadi syarat kita dalam karir dosen. Saya mendapatkan tugas belajar dan ada dibantu juga biaya perkuliahan dari kampus. Tahun 2007 saya selesai S2 Psikologi Klinis
dan kembali menjalankan tugas sebagai dosen dan ditempatkan di Fakultas Dakwah pada program studi bimbingan konseling Islam. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu seperti psikologi, kemudian psikologi konseling. Selain itu juga saya diberikan tugas untuk mengajar psikologi pendidikan di Fakultas Keguruan. Menikmati peran sebagai dosen itu sangatlah menyenangkan. Setiap tahun akan mengajar mahasiswa yang berbeda dengan berbagai macam karakter dan sikapnya. Tugas pokok menjadi dosen dalam Tridharma perguruan tinggi yaitu mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus dilakukan dengan baik. Mengajar menjadi tugas pokok dan rutinitas yang dilakukan. Penelitian juga saya lakukan dengan mengikuti penelitian di LP2M Kampus IAIN Pontianak. Waktu itu penelitian saya termasuk pada kategori dosen muda. Tahun 2010 saya mengikuti tes untuk beasiswa dari Kementerian Agama. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa tersebut dari beberapa perguruan tinggi Islam seluruh Indonesia. Dosen yang mengambil pascasarjana di psikologi pendidikan ada 10 orang teman yang mendapatkan beasiswa tersebut di kampus Universitas Negeri Malang sebagai tempat kuliah kami. Suatu proses yang cukup menguras yang penuh dengan pengalaman dijalani saya selama kurang lebih 4 tahun. Menyelesaikan studi doktoral di bulan Juli 2014. Sejak selesai lalu kembali mengabdi di kampus, siap dengan berbagai tugas sebagai seorang dosen. Ketika selesai sekolah, berbagai tawaran untuk membantu tidak hanya sebagai dosen biasa, namun memberikan kontribusi sebagai dosen yang mendapat tugas tambahan. Di tahun 2015, saya akhirnya memutuskan untuk menerima amanah sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama FUAD IAIN Pontianak sampai tahun 2018. Berbagai program seperti mentoring bagi mahasiswa baru yang saya terapkan dan menjadi tempat keluh kesah mahasiswa dan tempat kerjasama dari organisasi kemahasiswaan di fakultas saya. Tahun 2018 sampai 2019, saya diminta untuk membantu dan mengemban amanah sebagai ketua program studi psikologi Islam FUAD IAIN Pontianak. Ini juga menjadi aktivitas tambahan saya sebagai dosen. Namun sangat luar biasa pengalaman menjadi kaprodi dengan mengurus prodi baru 1 tahun, menyiapkan untuk akreditasi prodi dan juga melakukan pengembangan untuk satu proses prodi baru yang berjalan. Tahun 2019 sampai 2021 diminta lagi untuk menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama FUAD IAIN Pontianak. Hampir sama proses yang saya jalani dengan tugas tambahan ini. Selain mengajar, saya dan beberapa teman dosen psikologi memberikan layanan konsultasi online gratis kepada masyarakat yang mengalami kecemasan, stres, dan lainnya ketika pandemi COVID-19 ada di awal Maret 2019. Kampus kami lockdown atau ditutup untuk tidak ada perkuliahan tatap muka. Sejak itu, sebagai dosen saya harus mengajar daring atau menggunakan teknologi jarak jauh untuk melakukan pembelajaran kepada mahasiswa. Sungguh suatu hal baru dan penyesuaian baru dengan menggunakan teknologi. Walaupun kampus juga sebelum pandemi sudah pernah menerapkan e-learning yang ada. Aktivitas dosen terus
saya jalani dan nikmati dengan penuh bahagia sampai sekarang karena dapat memberikan transfer ilmu kepada mahasiswa dan menjadikan pahala jariah yang terus mengalir untuk saya. Sekarang tujuan dan target saya adalah proses ke guru besar. Hal ini karena sudah pada pencapaian 4B, sehingga terus menyiapkan diri pada proses jenjang karir berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan langkah saya dan memberikan peran penting saya sebagai dosen profesional dan menjadi teladan bagi mahasiswa serta memberikan manfaat bagi sesama. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kemas dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesuka, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Sebagai istri dan ibu, sejak tahun 2005, tepatnya tanggal 23 Januari, saya berstatus sebagai istri dari Muhaimenon. Menjalankan peran sebagai istri memerlukan keterampilan dan ilmu. Apalagi awal pernikahan saya harus dijalani dengan long distance relationship atau LDR. Saya melanjutkan S2 di Solo dan suami berada di Pontianak. Sungguh perjuangan di awal pernikahan yang berat berpisah bersama suami. Pertemuan kami dapat dilakukan sekitar 2 bulan sekali dengan suami yang mengunjungi ke Solo. Ketika liburan semester saya yang pulang ke Pontianak. Selain itu, hadiah yang berharga Allah berikan amanah kepada saya yaitu hamil anak pertama pada proses kuliah S2. Selain hamil yang dijalani sendiri karena merantau studi menjadikan saya tidak manja dan tidak mengalami morning shift atau keluhan ibu hamil. Ketika menginginkan makanan sesuatu ada teman kuliah yang menemani. Ada juga teman kuliah S2 yang berlatar belakang bidan setiap bulannya membawa alat tes pemeriksaan ibu hamil kepada saya. Begitu bahagia dikelilingi teman-teman yang mendukung kehamilan secara sehat. Alhamdulillah selama kuliah teman-teman dan dosen sangat mensupport saya dan menjadikan saya bahagia menikmati kehamilan di waktu kuliah. Masih dalam proses kuliah S2 saya melahirkan dan bertepatan saya juga dapat melakukan riset di Pontianak. Hal ini menjadikan lebih memudahkan saya dalam pengasuhan anak karena berkumpul bersama suami dan keluarga. Saya bersama anak pertama yang dipanggil Gandur Adib di usia 4 bulan kembali ke Solo untuk menyelesaikan tugas akhir tesis S2. Di mana proses konsultasi dan penyelesaian penulisan tesis harus intens dilakukan di Solo. Disinilah peran sebagai ibu saya lakukan. Setiap pagi membuatkan makanan anak. Ketika ia sudah mendapatkan makanan tambahan selain ASI, saya membuat tim koleh-koleh dari beras merah dan kacang hijau yang sudah dikupas serta dijadikan tepung. Di siang hari anak mendapatkan jus yang saya buat bervariasi buahnya. Sore hari ia makan lagi koleh-koleh yang dibuat sendiri. Karena aktivitas yang tidak terlalu padat, maka penerapan pendidikan sejak dalam kandungan saya lakukan kepada anak ke-1 ini. Selama membawa anak, saya dibantu saudara yang mengikut saya merantau. Sehingga ketika saya harus melakukan konsultasi ke dosen pembimbing, anak saya tinggal. Terkadang saya bawa juga anak beserta saudara saya ketika bimbingan ke dosen. Begitulah aktivis yang saya lakukan sehingga saya dapat mengikuti ujian dan lulus studi magister. Setelah selesai, saya balik ke Pontianak untuk melanjutkan tugas saya sebagai dosen di kampus.
Alhamdulillah setelah beberapa bulan selesai S2, Allah memberikan amanah lagi ke saya hamil anak yang kedua. Ia lahir tahun 2008, tepatnya di bulan April tanggal 15. Anak kedua ini dipanggil Fakri. Ia sejak dalam kandungan yang selalu mengikuti proses mengajar saya di kampus. Kebahagiaan yang berlanjut ketika kehamilan kedua ini, saya selalu bersama suami dan keluarga mengontrol kehamilan setiap bulan dengan ditemani suami dan melakukan aktivitas positif dan menikmati kehamilan ini dengan fisik yang sehat dan kondisi psikologis yang senang. Anak kedua ini juga dilahirkan dengan normal dan mendapatkan inisiasi dini, di mana ketika ia lahir langsung dinaikkan ke dada saya untuk mendapatkan puting susu pertama. Ia juga full mendapatkan ASI selama 2 jam setelah kelahiran. Begitu bahagia yang saya rasakan ketika dapat menerapkan ini kepada anak kedua. Sebagai ibu, pasti kebahagiaan lagi yang tiada terhingga ketika melihatkan perkembangan anak-anak yang baik secara fisik maupun psikis. Sampai akhirnya anak-anak memulai pendidikan di sekolah formal dengan masuk kelompok bermain atau KB di TK Al-Azhar. Alhamdulillah, proses pendidikan formal mereka lalui dengan bahagia hingga sekarang. Anak pertama yang biasa saya panggil Bang Adib sekarang sudah menempuh pendidikan jenjang SMA kelas 2 dibekali, dan ia sejak dari SMP sudah merantau sekolah di Tangerang. Bang Adib termasuk anak berani dan mandiri. Hal ini juga pengaruh ketika dalam kandungan ia sudah merantau bersama saya. Anak kedua yang saya panggil Dik Fakri sekarang mengenyam pendidikan di SMP Al-Azhar kelas 8. Sempat kelas 1 ia juga sekolah dibekali namun dijalani dengan daring sehingga masih bersama di Pontianak. Ketika di awal tahun ajaran 2021 kami mengantar mereka masuk asrama untuk mengikuti pendidikan. Namun Dik Fakri ini belum cukup mampu untuk dapat berpisah, sehingga di semester 2 ia pindah sekolah di Al-Azhar Pontianak. Menikmati peran sebagai istri dan ibu serta menjalani dengan kehidupan ini dengan bahagia, maka terbentuklah rumah tangga yang kokoh bersama dengan pasangan dalam menerapkan 3 tugu dan tanggung jawab sebagai orang tua. Untuk menjadikan anak-anak sukses, saya dan suami terus harus belajar dan menambah ilmu agar dapat mengantarkan mereka mencapai cita-cita dan menjadi anak-anak yang sukses serta bahagia dunia akhirat. Sebagai ketua layanan psikologi terapan Gandul, aktivitas layanan psikologi ini dapat juga disebut sebagai praktek pribadi saya dalam mengasah dan meningkatkan kompetensi sebagai psikolog profesional. Sejak tahun 2005 saya mengurus legalitas layanan psikologi ini, membuat akte layanan, mengurus NPWP dan juga membuat brosur informasi layanan. Sejak berpraktek sampai sekarang cukup banyak layanan ini memberikan layanan yang diberikan. LPT Gandul berdiri sejak tahun 2005 dengan surat izin praktek dan akte notaris. Adapun jasa layanan yang diberikan antara lain psikotes yang terdiri dari psikotes industri dan psikotes non-industri. Kemudian konsultasi. Konsultasi ini terdiri dari pribadi, keluarga, anak, pendidikan, industri, dan sosial. Di samping itu juga sebagai narasumber di LPT Gandul siap memberikan layanan sebagai pembicara atau juga merekomendasikan materi yang berkaitan dengan psikologi. Kemudian training atau pelatihan. Layanan psikologi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang potensi individu, membantu organisasi atau perusahaan, juga membantu sistem manajemen. Yang terdiri dari psikotes, wawancara, fokus group discussion,
pendidikan dan pelatihan, ceramah, seminar atau workshop dan training. Yang keempat, sebagai Ketua Himpunan Psikologi Wilayah Kalimantan Barat, Musyawarah HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2015 memilih saya dan memberikan amanah menjadi Ketua HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat periode tahun 2015 sampai 2019. Pada kegiatan Muswil HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat tahun 2019, saya terpilih lagi untuk yang kedua kalinya menjadi Ketua HIMPS Wilayah Kalimantan Barat periode tahun 2019 sampai 2023. Di tahun 2020, dalam kondisi pandemi COVID-19, cukup banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan konseling. HIMPSI seluruh wilayah menjadi bagian dari kerjasama dengan Telkom pada layanan sejiwa konsultasi gratis via online di 119X8. Tahun 2021 saya memimpin HIMPSI Wilayah Kalbar membantu pendampingan pada keluarga korban penumpang pesawat Sriwijaya rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Sebagai pengalaman bagi kami di Kalbar untuk memberikan bantuan psikologis pada keluarga korban. HIMPSI Kalbar juga terus melayani dan membantu masyarakat Kalimantan Barat, khususnya untuk terus menjadi manusia yang sehat mental dan berguna bagi sesama, sesuai dengan motto HIMPSI, berkarya untuk bangsa. Semoga di 2 tahun terakhir periode saya menjabat sebagai Ketua HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat, kami semua pengurus terus mampu berkiprah menjalankan amanah ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Demikian tadi kisah yang berjudul Peran Umi Gandur untuk Bangsa Indonesia, karya Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati MPSI Psikolog, yang dimuat dalam buku Goresan Pena Wanita Indonesia karya 10 Wanita Inspiratif Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai jumpa lagi pada kisah inspiratif berikutnya. TPM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.